warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan mengucapkan salam assalamualaikum ya Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ad-da'wil. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat ya mengikuti pelajaran pada hari ini. Semangat, Bu. Udah sarapan? Sudah, Bu. Ya, makanya semangat ya. Iya, Bu. Jadi ibu absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Aida. Kemana dia? Gak tahu, Bu. Gak ada kabar. Tidak ada kabarnya. Jadi dia apa ya? Ya, Bu. Dia tidak ada kasih tahu ke Ayu kemana dia? Enggak, Bu. Baiklah, langsung saja kita masuki materi pada hari ini. Oh ya, pada minggu kemarin Ibu udah kasih tugas kan, yaitu menggambar tugas kelompok menggambar tentang jantung, sistem peredaran darah pada manusia. Sudah dikerjakan bersama teman kelompoknya? Sudah, Bu. Kalau sudah, silakan diantar ke depan. Ini Ibu periksa nanti. Ini kita gunakan untuk media belajar kita pada pertemuan selanjutnya. Siap, Bu. Langsung saja kita akan masuki materi pada hari ini tentang sistem peredaran darah pada manusia. Ada yang masih ingat pada minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem peredaran darah pada Manusia. Vertebrata dan avertebrata. ya? Bagus, berarti masih ingat ya pelajaran pada minggu depan. Nah, jadi jangan lupakan ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kita akan masuki pada sistem peredaran darah pada manusia. Sebelum memasuki materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu mengenai sistem peredaran darah pada manusia ini. Sebelumnya sudah pernah belajar di SMP? Sudah, Bu. 3. Nah, jadi masih ingat, apakah kalian masih ingat materi pelajaran yang sudah dibahas pada waktu SMP kemarin tentang peredaran darah manusia ini? Masih, Bu. Ya, apa itu, ayo? Sel darah merah dan sel darah putih, Bu. Ya, berarti ingatannya masih bagus ya. Ya, Bu. Tentang komponen darah, yaitu ada sel darah merah, ada dan juga sel darah putih. Nah, sekarang Ibu tanya, siapa yang pernah di sini melihat darah? Saya, Bu. Ayu pernah melihat darah. Darah apa, Ayu? Darah manusia, Bu. Darah manusia. Apa warna darah manusia itu, Ayu? Merah kehitaman. Merah tua, Bu. Oh, merah tua. Baiklah, Ayu pernah melihat darah berwarna merah tua. Nah, menurut kalian, warna darah itu apa aja selain ada merah tua? Apa hanya ini? Merah muda, Bu. Oh, ya, tepat sekali. Merah muda atau merah terang. Nah, kemudian timbul pertanyaan, Bu, kenapa warna darah itu ada dua jenis, Bu? Ada merah tua dan merah terang. Nah, hal ini dikarenakan karena dipengaruhi oleh oksigen. Jadi, warna merah terang itu dia memiliki kadar oksigennya CO2 yang lebih banyak, O2. Sedangkan kadar CO2-nya lebih sedikit, CO2. Jadi kebalikannya, kalau si merah tua itu dia memiliki kadar oksigennya yang lebih sedikit dibandingkan dengan kadar CO2. Sampai di sini bisa dipahami kenapa ada dua warna pada darah? Bisa, Bu. Baik. Nah, selanjutnya pernah dengar darah berwarna biru? Pernah, Bu. Darah berwarna biru yang dimaksud bukan darah konglomerat ya. Nah, jadi ada darah berwarna biru. Nah, darah berwarna biru itu ketika tubuh itu mengalami kekurangan oksigen. Seperti kasus pada orang gantung diri. Nah, jadi orang gantung diri kan itu lehernya tercekik kan.
sistem pernapasannya tidak bekerja. Jadi lehernya tercekik, udara oksigen itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi tubuh akan mengalami kekurangan oksigen. Nah, karena tubuh telah mengalami kekurangan oksigen, maka darah akan berubah lama-kelamaan menjadi warna biru. Jadi kalau ditemukan orang yang meninggal karena gantung diri atau tercekik, itu tubuhnya akan berwarna biru. Nah, jadi sampai di sini Ibu berharap kalian mengikuti materi pelajaran ini dengan sungguh-sungguh, karena materi yang akan Ibu jelaskan itu bukan hanya untuk menambah ilmu pengetahuan kalian untuk meningkatkan nilai, tapi untuk menambah wawasan juga, karena materi kita ini sangat berkaitan dengan organ yang ada di dalam tubuh kita. Jadi Ibu berharap kalian bisa menyimak dengan seksama penjelasan yang Ibu jelaskan. Baik, Bu. Oke, semangat belajarnya. Semangat, Bu. Siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke, takbir dulu, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, langsung saja kita akan masuk materi. Oke. Baiklah, Ibu akan memaparkan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini terlebih dahulu. Jadi ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang sistem peredaran darah pada manusia dan menjaga kesehatannya. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia. Kemudian mendeskripsikan fungsi dan komponen sistem peredaran darah pada manusia. Langsung saja ya, kita masuki materi pertama yaitu fungsi peredaran darah pada manusia. Yang pertama ada fungsinya. Jadi kita bahas ini dua materi pokok saja, ada fungsi dan kedua ada komponen. Kita masuk yang pertama, fungsi. Nah, jadi di dalam pembuluh darah itu merupakan substansi utama dari sistem transportasi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, karena jika tubuh kita itu tidak memiliki yang namanya darah, maka makhluk hidup itu akan dikatakan mati, karena dia substansi utama dalam komponen makhluk hidup. Kemudian darah itu terkandung di dalamnya yaitu ada CO2 dan O2. Nah, fungsi-fungsi dari darah itu yang pertama adalah sarana transportasi zat. Yang pertama sarana transportasi. Nah, jadi ketika dari jantung, kan darah dipompa dari jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, bersamaan dengan mengedarkan darah ke seluruh tubuh itu, bukan hanya darah yang beredar ke tubuh kita, yaitu termasuk juga di sana ada makanan, yaitu ada gula dan asam amino. Kemudian juga ada mineral. Kemudian juga bersamaan dengan oksigen, CO2 dan sisa metabolisme di dalam tubuh, yaitu kemudian juga ada hormon, air, dan ion-ion. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengedarkan panas di dalam tubuh. Jadi tubuh kita ini itu normalnya hangat. Jadi kalau dingin itu tidak baik juga untuk tubuh kita, berarti tidak sehat. Kalau panas selalu panas tinggi, nah itu juga tidak baik. Jadi temperatur tubuh kita itu dipengaruhi juga dengan yang namanya darah. Kemudian yang ketiga yaitu mengatur keseimbangan asam amino. Ketiga, mengatur keseimbangan. Yang kedua tadi mengatur siklus tubuh. Nah, jadi bisa dilihat di sini, darah ini memiliki fungsi yang utama dari makhluk hidup. Ya, Bu.
jadi Ibu hapus dulu ya. Ya, Bu. Nah, Ibu akan mengecek apakah kalian tadi mendengarkan jabaran dari Ibu atau tidak. Ibu akan tunjuk. Nah, ayo kita cari. Nah, Bu. coba ayo uraikan lagi apa penjelasan dari Ibu tadi tentang fungsi darah dalam tubuh kita. Ada 3. Pertama, sarana transportasi zat. Ya. Yang kedua, untuk mengedarkan panas dalam tubuh. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam dan basa, Bu. Ya, tepat sekali. Beri aplaus untuk Ayu. Oke. Terima kasih Ayu. Berarti Ayu telah mendengarkan ya. Ya, Bu. Berarti kita bisa lanjut ya. Bisa, Bu. Materi yang kedua yaitu tentang komponen darah. Komponen dalam darah. Nah, tadi di awal pembelajaran kan Ayu sudah menjawab tadi. Ada eritrosit atau sel darah merah dan sel darah putih. Nah, itu termasuk dalam komponen dalam darah. Jadi darah itu memiliki komponennya lagi, yaitu darah memiliki bagian-bagiannya lagi. Yang pertama ada eritrosit. Eritrosit. Oke, baiklah. Yang pertama ada eritrosit. Eritrosit itu disebut dengan sel darah merah. Sel darah merah. Nah, jadi bentuk dari sel darah merah ini dia seperti donat. Dia memiliki seperti bulat di sini. Nah, karena dia bulat di dalamnya, dia tidak memiliki namanya inti sel. Bulat seperti donat, tidak ada di tengah-tengahnya itu inti selnya. Nah, jadi eritrosit ini di dalam hemoglobin itu sebanyak 30%. Jadi eritrosit dalam hemoglobin terdapat 30%. Nah, eritrosit ini dia bisa mengangkut O2 dalam darah. Jadi yang tugasnya yang mengangkut O2 tadi yaitu eritrosit ini. Nah, seperti itu katakan tadi, jadi seseorang yang kekurangan CO2, oksigen, akan mengalami darah biru. Nah, kekurangan oksigen. Nah, orang yang memiliki penyakit kekurangan darah merah ini disebut dengan penyakit anemia. Jadi dia kadar hemoglobin di dalam tubuhnya itu hanya sedikit. Nah, hal ini bisa disebabkan karena kecelakaan dan kurang gizi. Nah, jadi kalau orang mengalami kecelakaan itu kan misalkan kepala terbentur, nah kemudian darahnya banyak keluar atau banyak terdapat kekurangan darah, maka orang tersebut bisa mengalami penyakit anemia. Nah, jadi pada embrio sel darah merah ini dibuat dari hati dan limfa. Itu pada saat embrio. Nah, ketika kita sudah terlahir menjadi bayi, nah kemudian eritrosit ini akan berkembang, yaitu dia dibuat dari sum-sum tulang. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ada yang ingin dikatakan? Tidak, Ditanyakan? Bu. Tidak. Baiklah. Masuk yang kedua. Yang kedua komponen darah ada leukosit. Sel darah putih ya, Bu? Ya, tepat sekali Ayu. Nih, tandanya Ayu memperhatikan Ibu ya. Ya, Bu. Sel darah putih. Nah, jadi sel darah putih ini biasanya diibaratkan seperti tentara. Jadi tentara itu kan dia menjaga serangan dari musuh. Nah, begitu halnya dengan leukosit ini. Jadi ketika tubuh kita mengalami luka, misalkan luka di tangan kan, nah bagian kulitnya robek. Nah, jadi bagian kulit robek jadi terbuka. Nah, udara yang ada di sekitar kita itu
diproduksi. Nah, di situ terdapat yang namanya virus. Nah, virus itu sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh kita. Nah, makanya leukosit inilah yang menjaga agar virus yang berada di udara tadi masuk ke dalam tubuh kita melalui luka tadi. Nah, jadi kemudian, caranya leukosit itu akan diproduksi ketika tubuh kita itu luka. Leukosit itu akan diproduksi lebih banyak lagi. Nah, kemudian leukosit itu akan berkumpul. Nah, jadi leukosit ini dia dengan cara akan memakannya. Nah, itu memakan virus-virus yang mau masuk ke dalam jaringan tubuh tadi. Jadi, Ibu contohkan misalkan ini kulit kita terluka, jadi dia robek bagian kulitnya. Nah, ketika kulit robek ini, misalkan di tangan ya. Nah, ketika kulit robek ini, kemudian leukosit akan diproduksi lebih banyak. Jadi akan memproduksi leukosit lebih banyak tubuh. Nah, virus yang bertebaran di udara akan masuk ke tubuh kulit yang robek tadi. Namun, oleh leukosit ini akan dimakannya. Ganas leukosit ya, karena dia diibaratkan seperti tentara. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Nah, leukosit ini dia diproduksi dari sumsum tulang, limfa, kelenjar limfa. Nah, kemudian leukosit ini dia bergerak bebas dari jaringan satu ke jaringan satu lagi. Kandungan leukosit ini di dalam tubuh itu kisaran 6.000 sampai 9.000 mm. Nah, ketika seseorang memiliki kadar leukosit itu kurang dari 6.000, maka orang ini akan dikatakan memiliki penyakit leukopenia. Namun, jika seseorang memiliki leukosit kadarnya lebih dari 9.000, dia akan memiliki penyakit yaitu leukositosit. Nah, jadi bahaya kan kalau kadarnya itu kurang atau kadarnya itu lebih. Nah, sedangkan seseorang yang memiliki kadar leukosit itu 200.000, dia akan mengalami kanker darah. Nah, jadi leukosit ini kadarnya harus dijaga, yaitu dari 600 sampai 900. Kalau kurang dia akan mengalami penyakit, kalau lebih dia juga akan, tubuh kita akan mengalami gangguan. Dan di sini bisa diingat ya, ditanyakan? Berarti, Bu. Oke, baiklah, kita masuk komponen yang ketiga. Sebelum Ibu masuki materi yang ketiga, sel darah putih ini dia memiliki inti. Perbedaannya dengan sel darah merah tadi, yaitu dia terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada monosit. Nah, dia memiliki inti, jadi bentuknya seperti bulat ini. Nah, di dalamnya ini ada inti, jadi inti ibaratkan seperti bintik-bintik. Ini disebut dengan inti. Kalau tadi kan bulat aja gitu kan? Iya, Bu. Nah, kemudian yang kedua ada limfosit. Nah, limfosit ini juga memiliki inti. Kalau ini kan dia lonjong gitu, kalau limfosit ini agak lonjong. Jadi di sini ada intinya. Sangat jelas perbedaannya ya. Kalau ingat perbedaannya, kalau sel darah merah itu tidak memiliki inti, kalau sel darah putih dia Memiliki inti. Nah, Ibu akan menjelaskan lagi tentang kerja limfosit sel darah putih ini ketika menutup luka. Jadi, baiklah, kita akan masuki komponen darah yang ketiga, yaitu ada trombosit. Trombosit ini biasa juga disebut dengan sel darah beku. Trombosit.
baiklah, kemudian akan masuk pada trombosit. Nah, trombosit ini dia tidak memiliki inti dan juga tidak berwarna. Tidak ada inti, tidak ada warna. Nah, jumlah trombosit ini lebih sedikit daripada eritrosit. Nah, trombosit ini berperan dalam pada proses pembekuan darah dan memperbaiki celah dalam dinding pembuluh darah yang mencegah hilangnya darah. Jadi ketika kita luka itu, nah kan bekerja yang namanya trombosit. Jadi kan kalau ketika kita luka itu kan darah akan mengalir kan. Nah, lama kelamaan darah itu akan menjadi beku. Nah, inilah peran dari trombosit, dia membekukan darah. Nah, trombosit ini dia dibuat dari sumsum tulang belakang. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Nah, Ibu akan menjelaskan proses pembekuan darah pada trombosit ini. Dulu. Nah, jadi ketika tubuh itu mengalami luka, jadi ketika luka, trombosit itu akan pecah. Trombosit pecah. Nah, kemudian trombosit akan berubah menjadi trombokinase. Nah, dari trombokinase ini akan dibentuk yang namanya protrombin. Nah, protrombin ini akan berubah lagi, akan terbentuk menjadi trombin. Nah, perubahan dari protrombin menjadi trombin ini dipercepat dengan adanya kalsium dan vitamin K. Nah, kemudian dari trombin akan berubah menjadi fibrinogen. Kemudian dari fibrinogen akan menjadi fibrin. Nah, kemudian dari sini darah akan menjadi beku. Sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Ibu perlu ulangi lagi? Tidak, Bu. Tidak. Oke, baiklah. Karena sudah jelas, Ibu akan menjelaskan lagi komponen darah yang terakhir atau yang keempat. Baiklah. Yang keempat itu ada cairan plasma darah. Nah, cairan plasma darah ini terdiri dari air, protein, plasma, senyawa organik, yaitu vitamin, hormon, lipoprotein, dan asam amino. Kemudian ada anorganik. Nah, jadi Ibu ulangi, cairan plasma darah ini yang pertama terdiri dari air. Nah, kemudian yang kedua protein plasma, kemudian senyawa organik, dan terakhir senyawa anorganik. Jadi terdiri dari 4 ya. Nah, kemudian protein utama dari plasma darah ini yaitu albumin. Ya, jadi fungsi dari albumin ini mempertahankan tekanan osmosis darah. Kemudian yang kedua itu ada globulin. Nah, fungsi dari globulin ini yaitu adalah fungsinya zat anti. Kemudian yang ketiga itu terdiri dari fibrinogen. Nah, fungsi dari fibrinogen ini yaitu untuk membentuk fibrin dalam proses pembekuan darah.
dari sini bisa dimengerti? Bisa Bu. Oke. Ada yang ditanyakan? Ada Bu. Ya, Ayu, silakan Ayu. Itu Bu mau bertanya, orang yang terkena atau terpapar penyakit leukemia itu apa penyebabnya Bu? Oke, baiklah. Pertanyaan dari Ayu. Penyakit leukemia itu apa disebabkan oleh apa? Iya Bu. Nah, penyakit leukemia itu yaitu menyerang pada sistem peredaran darah. Nah, jadi ketika orang mengalami penyakit leukemia itu berarti dia mengalami kekurangan sel darah merah dan memiliki kelebihan sel darah putih. Jadi, karena yang katakan tadi kan, sel darah putih ini bersifatnya ganas. Jadi, ketika dia sudah memiliki banyak kadar yang banyak, dia akan memakan apa saja selain daripada dia. Jadi dia merasa bahwa selain dia itu adalah virus. Jadi dia memakan sel darah merah tadi. Jadi ketika seseorang mengalami kekurangan sel darah merah, itu akan mengalami penyakit leukemia. Jadi sifat dari sel darah putih ini bersifat ganas, akan memakan apa saja ketika dia mengalami banyak. Oke, baiklah, itu tadi komponen dari penyusun darah. Nah, Ibu tadi menjelaskannya terlalu laju. Tidak Bu. Suara Ibu sudah jelas? Sudah jelas. Berarti bisa dipahami semua ya? Sudah Bu. Baiklah, mari kita sama-sama kita ulang. Apa saja komponen dari penyusun darah? Yang pertama ada Sel darah merah, Ya, sel kemudian, darah putih, pembekuan darah, Ya. habis itu cairan plasma. Ya, tepat sekali. Beri aplaus untuk kita semua. Nah, baiklah, karena materinya sudah habis, Ibu ada LKPD. Nah, di sini pada LKPD ini ada beberapa soal yang kalian kerjakan. Nah, setelah dikerjakan, Ibu akan perintahkan untuk mempresentasikannya ke depan. Jadi ini silakan dikerjakan. Ya Bu. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Baik Bu. Oke, sudah 13 menit, sudah selesai. Belum Bu, dikit lagi. Masih ada 2 menit ya. Ya Bu. Bu, maaf, pena saya habis. Apa ada pena Bu? Ini ada Ibu pena. Kasih ya Bu, pinjam dulu. Ya, yuk. Baik, waktunya sudah 15 menit, sudah habis waktunya. Silakan diantar. Ya, Ibu periksa dulu ya sebentar. Bu, penanya Bu. Ya. Oke, Ibu sudah periksa LKPD-nya. Nah, kalian semua mendapatkan nilai yang sempurna, sudah benar semua. Nah, sekarang Ibu akan suruh untuk mempresentasikan ke depan. Siapa yang bisa untuk mempresentasikannya? Oke, Saya, Ayu. Bu. Silakan maju, Ayu. Oke, pada nomor soal nomor 1, Ibu udah soalnya yaitu untuk menuliskan bagian dari proses pembekuan darah. Ya, silakan Ayu. Baik Bu.
Yang pertama, trombosit pecah karena luka, ya tepat benar. Nah, kemudian dari trombosit akan berubah menjadi trombokinase, ya telah sudah benar. Nah, dari trombokinase akan berubah menjadi protrombin. Nah, kemudian dari protrombin akan berubah menjadi trombin. Nah, proses ini akan dipercepat dengan kalsium dan vitamin K, yang sudah benar. Nah, dari trombin akan berubah menjadi fibrinogen, kemudian dari fibrinogen akan berubah menjadi fibrin. Ya, jawabannya sudah cepat sekali, benar. Ya, sempurna. Kita berkata. Oke, baiklah. Pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Nah, jadi untuk yang terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Ya, Ayu, silahkan. Pertama, yaitu dalam darah terdapat pembuluh darah. Ya. Kedua, fungsinya dan komponen yang ada di dalam darah, sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan sel plasma darah. Ya, sudah bagus. Jawaban dari Ayu sudah tepat. Nah, Ibu akan menyempurnakan jawaban dari Ayu mengenai kesimpulan pada hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, darah itu merupakan komponen utama dari penyusun makhluk hidup. Nah, di sini darah itu memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama mengantarkan zat-zat lainnya, yaitu seperti sari makanan, oksigen, dan kemudian yang kedua, fungsi darah yaitu menyeimbangkan asam dan basa. Kemudian yang ketiga yaitu mengatur suhu badan. Nah, kemudian komponen utama dari dalam darah itu yaitu ada sel darah merah. Sel darah merah itu merupakan sel yang tidak memiliki inti sel. Kemudian sel darah putih itu sel yang memiliki inti sel. Dia berperan sebagai zat imun. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada sel pembekuan darah. Nah, sel pembekuan darah ini akan bekerja menutup luka ketika tubuh kita itu mengalami luka yang menyebabkan darah keluar atau tubuh kehabisan darah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ada sel plasma darah. Baik, sampai di sini sudah jelas? Jelas, Bu. Baiklah, untuk yang terakhir, Ibu adakan kuis. Jadi di mejanya tolong dibersihkan mejanya, hanya ada kertas 1 lembar. Sudah, Bu. Sudah siap? Oke, baiklah, dicatat soalnya ya. Ya, Bu. Oke, untuk kuis ini soalnya cukup 1 saja. Nah, soal nomor 1 yaitu Ya. kita telah mempelajari bahwa trombosit berfungsi dalam pembekuan darah. Setiap orang memerlukan waktu yang berbeda-beda dalam proses pembekuan darah. Ya, Bu. Saat terjadi luka. Nah, analisislah mengapa hal ini terjadi dan jelaskan faktor yang mempengaruhinya. Ibu kasih waktu 5 menit karena hanya ada satu soal. Bu, Siti kali waktunya, Bu. Selesai, Bu. Karena soal ini hanya 1, juga soal analisis. Jadi menurut pendapat kalian dari hasil analisis. Baik, waktunya sudah 4 menit, tinggal 1 menit lagi. Jika sudah ada yang selesai, silakan diangkat. Belum, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, baiklah, silakan diangkat. Oke, untuk kuis hari ini Ibu periksa di rumah, jadi akan Ibu bagikan hasilnya pada minggu depan. Nah, di sini siapa yang di kuis ini yang mendapatkan nilai tertinggi dari 3 siswa akan Ibu berikan reward, insya Allah ya. Ya, Bu. Nah, baiklah, jadi untuk pembelajaran pada hari ini sudah selesai tentang sistem peredaran darah pada manusia, yaitu
kita membahas darah. Nah, Ibu akan memberikan tugas, yaitu kalian gambarkan dari sistem peredaran darah ini. Kan ada trombos, ada sel darah merah, sel darah putih. Nah, itu kan ada gambarnya. Tolong digambar. Semuanya, Bu. Tidak satu orang, cukup gambar satu, terserah mau apa. Mau sel darah merah atau sel darah putih. Boleh berkelompok nggak, Bu? Oke, akan Ibu bagi kelompok. Jadi untuk satu kelas Ibu akan bagi ke dalam 4 kelompok. Baik, Bu. Baiklah. Pada pertemuan minggu depan kita akan membahas jantung. Jadi dipersiapkan dirinya untuk mempelajari tentang jantung. Jadi untuk minggu depan kalian sudah memiliki kurang lebihnya ada ilmu untuk bisa kita pelajari di kelas. Oke? Baik, Bu. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf besar terhilang dalam penyampaian Ibu apabila kurang paham dan terlalu cepat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.